Aku telah terlahir kembali. Aku terlahir kembali di usia 11 tahun. Pada hari keluarga Wijaya menemukanku, aku pikir kalau aku nurut saja, pasti bisa berbaur. Tapi tak kusangka, aku akan dibully sebegitu parahnya oleh anak angkat yang merebut tempatku dan disiksa sampai mati. Ini pasti tuan mudanya. Ayah, ibu, kudengar Budi sudah kembali. Budi sudah kembali. Kalian tidak akan berhenti menyayangiku, kan? Kamu adalah satu-satunya putra kami. Tidak ada seorang pun yang datang bisa menggantikan posisimu. Tuan muda telah kembali. Di kehidupan ini, aku tidak akan pernah mundur lagi. Atau membiarkan orang lain menginjak-injakku. Semua orang yang pernah menyakitiku harus membayar harganya. Dari mana datangnya anak liar ini? Berasal jadi tuan muda Wijaya, berpakaian kompang camping. Wijaya asli tidak akan serapuh ini. Itu Endah, istri kedua dari kepala keluarga Wijaya. Selain putri sulung Citra, semua putri muda Wijaya lainnya adalah anak-anak perempuannya. Dulu, dialah yang membiarkan Indra mengucilkan dan menghinaku. Bukan sembarang orang. Bisa jadi cucu bagiku, Endah. Indra. Ajari Budi pelajaran yang berharga. Nenek, lagi pula, Budi sudah di luar sana, mengembara selama 11 tahun. Wajar kalau dia agak berantakan. Jangan khawatir, aku akan pastikan untuk memperlakukan Budi dengan baik. Itu Indra, setelah aku hilang dia mengambil tempatku dan menjadi favorit keluarga. Kamu tidak bisa menyalahkan siapapun kecuali dirimu sendiri. Kalau saja kamu tidak kembali, akulah yang akan menjadi satu-satunya tuan muda keluarga Wijaya. Budi, lebih baik kamu mati saja. Setelah aku kembali, dia takut aku akan mengambil kembali semua yang dia curi. Dia langsung menekanku, menyiksaku tanpa ampun. Pada akhirnya, penghinaan itu menghancurkanku, dan aku mati. Ibu, Budi adalah putra kandungmu dan ayah. Kalian harus baik kepada Budi, oke? Pengemis kecil. Dan kau harap aku memanggilnya anakku? Mimpi kali. Mereka adalah orang tua kandungku. Merekalah alasan Indra, sebagai anak angkat, berani menghinaku, darah daging mereka sendiri. Sejak bajingan itu kembali, keluarga Wijaya terus merosot. Dia benar-benar pembawa sial. Betul sekali, garis keturunan itu penting, aku mengerti itu. Tapi kamu, Indra, kamulah ahli waris sejati, dibesarkan oleh keluarga ini. Kalau yang lain, memberi mereka makan, sudah cukup sebagai sedekah. Kakak, kepilangan Budi ke keluarga kita, tidak mudah. Ini seharusnya momen yang membahagiakan. Tapi lihat kalian semua, ada apa dengan sikap kalian? Budi, cari tempat duduk dulu. Itu kakekku, kepala keluarga Wijaya. Baginya, nilai adalah segalanya. Kalau kamu memberinya keuntungan, kamu dapat kasih sayangnya. Kali ini, aku kembali untuk balas dendam, dan dialah orang pertama yang akan aku jatuhkan. Sekarang karena semua orang sudah berkumpul hari ini, aku ingin gunakan kesempatan ini untuk menguji kalian semua. Keluarga kita berada di persimpangan jalan. Yang pertama adalah proyek renovasi kota lama di Kota Pelangi senilai $30 juta. Proyek renovasi kota lama. Yang kedua adalah proyek kota baru Green North milik keluarga Nugroho senilai $10 juta. Proyek kota baru Green North. Pilih salah satu. Kalau kita salah, keluarga Wijaya akan hancur, orang-orang kita akan hilang. Jadi mari kita lihat apa keputusan kalian semua. Asia, sebagai calon kepala keluarga Wijaya, aku ingin dengar pendapatmu. Ayah. Aku butuh waktu lagi untuk berpikir. Ayah, Aku pilih proyek renovasi kota lama di Kota Pelangi. Lagi pula, grup Nugroho dan keluarga kita sudah bersaing selama bertahun-tahun. Aku tidak yakin kita bisa membuat kesepakatan dengan mereka. 100 juta rupiah. Apa? Kalau kamu pilih proyek renovasi kota lama, keluarga Wijaya akan kehilangan 100 juta rupiah. Ini rapat keluarga Wijaya. Hak apa yang kamu punya untuk bicara, anak liar seperti kamu? 100 juta rupiah apa? Proyeknya bahkan belum dimulai, dan kamu sudah menyal-nyalkannya. Seseorang, keluarkan dia dari sini. Ibu,
tolong jangan marahi Budi. Dia baru saja kembali. Mungkin dia hanya ingin pamer untuk mendapat perhatian. Diam. Budi, dalam hal ini, kalau kamu bicara sembarangan, akan ada konsekuensi serius. Betul sekali. Kamu tahu apa, anak nakal kecil? Biar kukatakan sesuatu padamu. Proyek ini, aku, Aisyah Wijaya, akan terjun total. Aku akan melihat sendiri, apakah itu benar-benar? Ya, perlu. Hasilnya sudah masuk. Perhatian, semuanya. Berita terbaru, proyek yang sangat dinantikan proyek renovasi kota lama Kota Pelangi telah runtuh. Investor mengalami kerugian besar. Perkiraan kerugian mencapai 100 juta dolar. Apa? Bagaimana kamu bisa tahu itu? Di kehidupan sebelumnya, berita ini juga muncul di waktu yang persis sama. Tapi setelah Darmawan meninggal secara tak terduga, orang-orang dari keluarga Wijaya ini tidak bisa menyelesaikan kesepakatan dengan keluarga Nugroho. Dan akhirnya harus menggelontorkan semua uang mereka ke proyek renovasi kota tua yang gagal itu. Itulah yang menyeret keluarga Wijaya ke kehancuran. Mereka benar-benar kehilangan wibawa. Keluarga-keluarga tercerai-berai. Kali ini, aku akan mengambil kembali yang memang hakku, warisan keluarga Wijaya. Aku tidak akan membiarkan keluarga Wijaya membuat kesalahan yang sama lagi. Proyek renovasi kota tua seharusnya membantu masyarakat. Tapi karena para pekerja disiksa dan bahkan tidak dibayar tepat waktu, kabar itu menyebar di antara para pekerja. Kau tidak bisa menyembunyikannya. Keruntuhannya tak terelakkan. Adapun 100 juta rupiah itu... Pertanyaanku adalah, bagaimana mungkin kamu tahu persis 100 juta? Anggap saja aku punya bakat meramalkan hal-hal. Kau. Asia, sebagai pemimpin masa depan keluarga Wijaya, kau kalah dari anakmu sendiri. Jika kabar ini tersebar, bukankah kau akan menjadi bahan tertawaan? Budi, kalau begitu biarkan kakek bertanya padamu. Budi, bagaimana pendapatmu tentang ini? Kakek, kita harus memilih proyek kota baru hijau utara. Apa yang kau bicarakan? Keluarga Nugroho dan keluarga Wijaya sudah berseteru selama bertahun-tahun. Mengapa dengan akal sehat mereka akan menyerahkan proyek itu kepada kita? Tidak ada musuh permanen, hanya kepentingan permanen. Kepala keluarga Nugroho adalah seorang pebisnis sejati. Siapapun yang memberinya uang, dialah yang akan mendapatkan proyeknya. Bagus sekali, kamu punya pandangan yang tajam. Analisismu sangat mendalam. Memang pantas jadi kekuku. Sekarang lihat kalian semua. Enak selongku hidup mabuk-mabukin sepanjang hari. Aisyah tidak tegas. Ambisi Chloe lebih besar dari kemampuannya. Hana cuma peduli berdandan seharian. Aku sudah berusaha keras membesarkan kalian semua. Sekarang lihat wawasan dan pemahaman kalian. Kalian bahkan tidak sebaik seorang anak yang dibesarkan di luar keluarga. Seseorang, Tuan, bawa Budi pergi. Ganti pakaiannya dengan yang bersih. Persiapkan untuk makan malam. silakan ikut saya, Tuan. Tuan, ini adalah pakaian yang Tuan siapkan khusus untuk Anda. Di kehidupan sebelumnya, pakaian inilah yang aku kenakan. Coba putar badan untuk kakek, biar kakek lihat. Ah, Sungguh konyol, pergi dari sini sekarang. Tuan, sebaiknya Anda cepat ganti baju. Tuan dan yang lain pasti sudah tidak sabar. Aku tidak akan ganti. Tuan, jika Anda tidak puas dengan pakaian ini, Anda bisa lihat yang lainnya. tolong jangan persulit kami para pelayan. Seperti yang diduga, pakaian-pakaian di tangan pelayan semua adalah jebakan yang Indra pasang untukku. Tapi kehidupan ini berbeda. Aku akan mulai dengan pakaian ini dan mengubah jebakannya menjadi lelucon untuk dirinya sendiri. Aku mau pakai yang ini. Lama sekali ganti bajunya. Menyuruh para sesepuh menunggu. Karalayuan. Kalau Indra kami, sudah lama selesai ganti dan keluar. Dia tidak akan pernah membuat orang menunggu selama ini. Pergi lihat, apa yang membuat Budi lama? Kakek, maaf sudah membuat semua orang menunggu.
Budi, kenapa kau berpakaian seperti ini? Apakah tidak suka baju yang kakek belikan untukmu? Mau kau ceritakan sendiri, atau harus aku yang menceritakannya untukmu? Tuan, pakaian ini adalah pakaian yang khusus dibuatkan Tuan untukmu. Kalau Tuan tidak memakainya, Tuan pasti akan kecewa. Kalau begitu ambil pakaian ini dan pergi menghadap Tuan. Para pengawal, bawa dia pergi. Dia perlu mempelajari aturan keluarga Wijaya. Tuan, saya salah. Tolong, kasihanilah saya. Tuan muda, tolonglah saya. Li Shen, kau mengkhianatiku. Lalu kenapa lari minta tolong ke anak angkat? Bukankah jelas kau ingin menunjukkan pada kami siapa sebenarnya dalang dibalik semua ini? Tidak. Budi, bagaimana bisa kau menuduh adikmu sendiri seperti itu? Kalau adikku bersikeras itu bukan dia, berarti pasti Li Shen yang bertindak sendiri. Tidak, bukan. Beraninya seorang pelayan rendahan mengadu domba kami bersaudara. Orang seperti itu pantas dihukum berat. Usir dia dari keluarga Wijaya. Pelayan yang menindas tuannya, seperti burung tekukur yang mencuri sarang. Benar untuk memberi mereka pelajaran. Tegas dan kejam, persis seperti cucuku sendiri. Itu berkat ajaran kakek yang luar biasa. Penggul, bawa dia pergi. Sekarang Budi sudah kembali ke keluarga Wijaya. Sudah seharusnya statusnya dipulihkan sebagai tuan muda tertua keluarga Wijaya. Budi, kita akan pilih hari yang baik. Kakek akan adakan pesta besar untukmu. Terima kasih kakek. Tidak. Ada, APA, kau keberatan? Kakek, izinkan saya menjelaskan. Budi baru saja kembali. Saya hanya khawatir dia akan bergaul dengan orang-orang yang salah. Kalau sampai itu mencoreng nama keluarga Wijaya, kerugiannya tak ternilai. Ya, betul. Ya, ayah. Saya sudah punya anak yang luar biasa, Indra. Kita tidak perlu mengakui anak lain. Di kehidupan sebelumnya, Kalian semua menargetkanku seperti ini. Dulu aku bodohnya mengira dengan bekerja keras untuk menyenangkan mereka, aku bisa benar-benar menjadi bagian dari keluarga Wijaya. Dan akhirnya aku dapat apa? Hati kalian memang dingin bagai es. Tidak peduli seberapa keras aku berusaha mencairkannya, mereka tidak bergeming sedikit pun. Asia, Budi adalah anakmu. Kau harus menerimanya. Suka tidak suka. Kakek, Sebenarnya, aku juga tidak ingin mengakuinya sebagai ibuku. Budi, kau serius? Kakek, kasih sayang yang dipaksakan tidak akan terasa manis. Lagi pula, dengan kakek di sisiku, aku tidak perlu lagi menawarkan kehangatanku kepada seseorang yang hanya akan membalasnya dengan sikap dingin. Tekad yang kuat sekali. Menurutku, Aisyah tidak layak menjadi ibumu. Namun, aku adalah kakekmu, dan aku tidak boleh memperlakukan cucuku dengan buruk. Aku telah memutuskan, dari grup Wijaya, 10% saham untuk Budi. Terima kasih, kakek. 10%. Citra, Gira, Hana, mereka masing-masing hanya punya 10%. Aku, ahli waris grup Wijaya, hanya punya 18% saham saja. Sekarang, ke rumah tangga manapun Budi pergi, saham mereka akan melampaui milikku. Bapak, kenapa Indra tidak dapat apa-apa? Karena Indra adalah anak angkat. Tapi Budi adalah keturunan asli dengan darah Wijaya. Budi, karena kau tidak mau mengakui Aisyah sebagai ibumu. Aku punya 3 anak perempuan lainnya. Di antara mereka bertiga, kau bisa memilih satu untuk menjadi ibumu. 10% saham? berarti siapapun yang menjadi ibu Budi akan menjadi orang yang mengambil tahta keluarga Wijaya. Budi, pilih Tante Hana. Ya, dia suka anak-anak. Tunggu, bukan, dia menyukaimu. Pilih Tante Gita, aku yang paling peduli padamu. Selama bertahun-tahun ini, tante keduamu tidak mau repot-repot denganmu. Tante Gitalah yang selalu mencarimu. Pilih Tante Hana, pilih Tante Gita. Tante Gita dan Tante Hana sama-sama baik. Jadi Budi, siapa yang akan kau pilih?
Gita, Hana, satu cantik tapi kosong isinya. Satunya lagi cantik tapi tak berotak. Cuman 2 putri Wijaya yang manja, hanya itu saja. Harapan sejati untuk keluarga Wijaya ada padanya. Aku memilih dia. Citra, Ya, ayah. Ada apa, ayah? kamu. Citra Wijaya, putri sulung dari Darmawan Wijaya, dan satu-satunya anak dari istri pertamanya. Itulah sebabnya ibu tirinya, Endah, selalu merendahkannya. Meski begitu, Citra memang cerdas sejak lahir selalu mengalahkan putri kesayangannya, Aisyah. Itulah sebabnya dia melakukan hal yang begitu kejam. Dialah yang membuat Citra cacat. Lihat saja dirimu sekarang. Meskipun ibunya meninggalkannya, seharusnya dia memilih Tante Gita atau Tante Hana. Tak kusangka dia memilih yang paling tidak berguna. Sepertinya pikirannya juga tidak waras. Pasangan yang sempurna, kalau begitu, kakap. Hormat sedikit. Itu Citra yang kalian bicarakan. Dia adalah putri sulung keluarga Wijaya. Teres kalau dia yang sulung? Ayah tidak mungkin serius ingin menyerahkan warisan keluarga. Kepada seorang kakek, ahli waris keluarga Wijaya. Harusnya aku. Kamu, oh Bapak, lihat saja kini dia sekarang. Dia mungkin akhirnya hanya akan menikah dengan pria yang mau menerimanya. Dan ayah benar-benar akan membiarkannya. Murisi segalanya? Budi, kamu yakin kamu benar-benar ingin Citra menjadi ibumu? Aku ingin... Di kehidupan sebelumnya, Citra adalah satu-satunya di keluarga Wijaya yang pernah peduli apakah aku hidup atau mati. Selamatkan dia. Selamatkan dia. Selamatkan dia. Kakinya dibuat cacat atas perintah Endah dan Aisyah. Mereka membohonginya, mengatakan kakinya tidak akan pernah bisa sembuh. Dia punya gelar doktor dari universitas ternama. Gadis brilian yang dikagumi semua orang di kota kami. Kebanggaan keluarga Wijaya, cemerlang dan bersinar. Tapi dia tidak bisa menahan pukulan yang menghancurkan itu. Dia terjun ke dalam minuman keras, menghabiskan hidupnya. Dan inilah akhirnya dia sekarang. Memilihnya berarti menyelamatkannya. Menyelamatkan keluarga Wijaya, dan menyelamatkan aku. Maukah ibu menjadi ibuku? Aku tidak layak. Aku ini cacat. Ibu layak. Ibu bukan cacat. Aku percek. Ibulah ibu terbaik yang bisa diminta siapapun. Baik. Kalau begitu mulai sekarang. Aku akan menjadi ibumu. Tunggu, kalau Citra hanya dengan mengasuh Budi, langsung jadi ahli waris Wijaya. Kalau hal itu sampai tersiar, bukankah itu akan jadi bahan tertawaan? Kecuali Citra bisa mengamankan kesepakatan dengan grup Nugroho. Baru setelah itu Budi bisa dapat saham 10%. Karena Budi sudah membuat pilihannya, aku akan menghargainya. Dan aku percaya pada penilaiannya. Mengenai saham 10% itu, kita akan lakukan seperti saran Aisyah. Citra, sekarang kau sudah jadi seorang ibu.
Karena sekarang kau sudah jadi ibu, kau harus mulai bertindak seperti seorang ibu. Mulai sekarang, jangan kau mengecewakanku. Jadi begitu, kakek selalu paling menghargai Citra. Selama ini, yang selalu diutamakan adalah Citra. Untuk melindungi putri sulungnya, orang tua itu benar-benar menyembunyikannya dengan baik. Anak liar yang asal-usulnya tidak jelas, seorang cacat yang tidak punya harapan. Pasangan yang sempurna. Kalian berdua, silakan saja berpelukan, dan jadi bahan tertawaan seluruh kota. Kalau begitu, buka matamu lebar-lebar dan perhatikan baik-baik. Perhatikan aku dan ibuku, bagaimana hanya dalam 1 bulan kami akan menjatuhkan grup Nugroho. Budi, kita sudah sampai di rumah. Ini tempat tinggalmu bukan? Ini rumah kita. Ya. Aku sudah terbiasa, tidak apa-apa. Kamu pasti pikir ini berantakan sekali. Oh, tidak. Ibu akan segera membersihkannya untukmu. Maafkan ibu, Budi. Kamu pasti berpikir, aku benar-benar tidak berguna. Tidak, yang tidak berguna adalah mereka. Anak nakal sepertimu berani berteriak. Pada kami, dia cuma seorang cacat, memberinya makan, dan membiarkannya tinggal. Sudah sangat baik hati, betul sekali. Kamu, Apa yang kamu lakukan? kalian punya waktu 1 jam untuk membersihkan seluruh villa ini hingga bersih sempurna. Kalau tidak, akan ada konsekuensinya. Konsekuensi. Aku ingin lihat konsekuensi seperti apa yang kamu maksud. Ketika aku tidak di sini, mengganggu ibuku adalah satu hal. Tapi sekarang aku sudah di sini. Jika kalian berani bertingkah seperti dulu lagi, maka aku akan pastikan kalian benar-benar melihat seperti apa aturan keluarga Wijaya yang sebenarnya. 3, 2, 1. Ibu, biarkan aku antar ibu ke atas untuk istirahat. Baik. Permata keluarga Wijaya yang dulu dijebak dan dikhianati hingga berakhir seperti ini. Di dalam hati, ibu pasti sangat kesal. Mengamankan proyek grup Nugroho. Begitulah caraku membantu ibu merebut kembali posisi ibu sebagai ahli waris. Itu langkah pertamanya. Mari kita sambut pasangan pengantin baru. Sekarang kalian resmi menjadi keluarga. Ibu, lihat, ini aku dan ini kamu. Ibu, lagi lihat apa? Bukan apa-apa. Budi, jadi, menurutmu, seperti apa ibu yang baik itu? Bagiku, ibu yang baik adalah seseorang yang bisa mandiri. Tenang di bawah tekanan, tidak pernah panik. Seperti pahlawan super. Tenang di bawah tekanan, tidak pernah panik, seperti pahlawan super. Terserah. Pokoknya, di kehidupan ini kamu tidak akan pernah jadi seperti itu. Kenapa kamu bilang aku tidak bisa melakukannya? Ceroboh, lembek, bahkan pelayanmu sendiri saja tidak bisa kamu atur. Kalau aku tidak ada di sini, malam ini kamu pasti tidur di kandang anjing. Waktu aku tidak di sini, mengganggu ibuku sudah cukup buruk. Tapi sekarang aku sudah di sini, kalau kamu berani bertingkah seperti dulu lagi, maka aku akan pastikan kamu benar-benar merasakan. Seperti apa aturan keluarga Wijaya itu? Benar juga. Aku bahkan tidak bisa melindungi anakku sendiri. Aku dengar dulu kamu benar-benar hebat, makanya aku pilih kamu jadi ibuku. Tapi melihatmu sekarang, kamu cuma pemabuk yang tidak berguna. Dan kamu masih pikir bisa mendapatkan kesepakatan dengan grup Nugroho? Mungkin lebih baik aku cari ibu lain saja. Jangan, aku bisa berubah. Sungguh. Pertama, kamu harus berhenti minum. Tentu saja aku bisa.
Bisakah kamu melanjutkan dari tempatmu berhenti dan kembali ke permainan untuk mendapatkan kesepakatan dengan grup Nugroho? Kenapa tidak? Perhatikan baik-baik. Aku pergi dulu. Kamu harus jadi wanita utama yang kuat dan mandiri. Aku sudah begitu. Aku adalah wanita utama yang bisa menangani segalanya. Budi, apa kamu benar-benar pikir aku benar-benar bisa menyelesaikan kesepakatan dengan grup Nugroho ini? Ibu, kamu adalah putri sulung keluarga Wijaya. Hanya kamu yang bisa mewakili keluarga Wijaya dalam negosiasi dengan grup Nugroho. Aku percaya kamu bisa melakukannya. Oke, ayo pergi. Bapak Fajar, maaf saya terlambat. Silakan masuk. Informan Aisyah, umpannya sudah dipasang. Sekarang kita tinggal menunggu kamu menyambarnya. Citra Wijaya. Keluarga Wijaya cuma mengirim satu orang untuk menemui saya? Apa yang membuatmu berpikir kamu punya hak untuk mendapatkan dukungan keluarga saya? Anda adalah putra sulung dari keluarga Nugroho. Ibu saya adalah putri sulung dari keluarga Wijaya. Saya tidak melihat ada yang tidak pantas. Selain itu, sebenarnya bukan keluarga Nugroho yang memilih kami. Kamilah yang memilih Anda. Mulutmu tajam sekali, anak kecil. Wah. Katakanlah, apa yang membuatmu berpikir kamu memilih kami? Tidakkah kau tahu, keluarga Nugroho dan keluarga Wijaya tidak pernah berteman? Saya tahu, seorang pebisnis hanya punya satu teman, keuntungan abadi. Silakan duduk. Kota Baru Hijau Utara memiliki lokasi yang strategis. Dikelilingi oleh 4 universitas di Kota Pelangi. Mengembangkannya menjadi CBD berikutnya di Kota Pelangi adalah tren yang tak terhindarkan. Dan keluarga Wijaya memiliki pengalaman bertahun-tahun dalam pengembangan properti. Kamilah yang terbaik untuk memanfaatkan investasi 10 juta ini dan memberimu keuntungan terbesar. Itulah mengapa kami bersedia melupakan masa lalu dan bekerja sama dengan keluarga Nugroho. Anak kecil, aku harus bilang, aku terkesan. Ibumu, dia benar-benar mendidikmu dengan baik. Dan siapa bilang bukan saya yang mengajarinya dengan baik? Dasar kau. Ini terlalu menarik. Kameralah, Citra, anakmu, memberiku kejutan besar. Sekarang aku benar-benar penasaran. Kau, permata lama keluarga Wijaya. Selanjutnya, mari kita lihat apakah kau masih bisa mengejutkanku. Kalau begitu, Bapak Fajar, Anda tinggal menunggu dan melihat. Mari kita dengar rencananya. Baiklah. Aku menyuruhmu mengambil uang dari grup Nugroho. Dan sudah hampir sebulan. Kau bila mendapatkan satu sunpon. Apa gunanya kau bagiku? Ayah. Jangan aku. Sejak Citra menjadi cacat, harapan tertinggiku kutaruh padamu. Bagaimana kau membalas harapan itu? Citra Wijaya? Selalu Citra Wijaya. Kenapa? Oh, Bapak. Tolong tenang. Aisyah masih terlalu muda. Dan belum berpengalaman. Beri dia waktu lagi, semuanya akan membaik. Beri dia waktu lagi, setelah Citra lulus. Dia langsung mengamankan proyek untukku. Tapi dia, anaknya sudah besar, dan yang dilakukannya cuma bersembunyi di belakangmu sepanjang hari. Bapak, bagaimana dengan Budi? Bukankah dia bilang, bisa mengamankan proyek Yager dalam sebulan? Dia sekarang di mana?
Kita bahkan belum melihat bayangannya. Benar, ayah. Kenapa kita tidak? Tanya Citra. Citra? Citra di mana? Dia pergi kemana? Kenapa dia belum kembali? Dia? Bisa jadi dia sedang di suatu tempat, mabuk-mabukan lagi. Bagaimana dia bisa jadi ibu yang baik? Seperti ini, Budi? Budi di mana? Ayah? Sudah lama sekali. Dan anak itu tidak pernah sekalipun datang menemuimu. Apa kau belum mengerti? Di hatinya, dia sama sekali tidak peduli dengan keluarga Wijaya kita. Ya, kakek. Saat aku menghidangkan teh dan memberi salam hormat, Budi tidak ada di sini. Sepertinya dia sama sekali mengabaikan aturan keluarga Wijaya. Dan terlebih lagi, dia mengabaikanmu, kakek. Kalau menurutku, anak liar yang dibesarkan di jalanan itu seharusnya tidak pernah dibawa kembali. Dan lihatlah situasinya sekarang. Burung yang sealiran berkumpul. Dua dari jenis yang sama. Siapa tahu masalah apa yang akan mereka buat. Ini yang aku tangkap. Astaga, ini. Citra sangat bodoh. Bagaimana dia bisa berkolusi diam-diam dengan keluarga Yager? Itulah sebabnya aku belum mendapatkan pembayarannya. Selama sebulan. Dan itulah sebabnya ayah. Mermakenku. Apa kau pikir? Kau adalah orang yang begitu penting. Sehingga keluarga Yager dan Citra akan bergabung hanya untuk berpura-pura menipumu? Ayah, lihat. Bapak, lihat. Bicara. Apa yang kau ketahui? Bapak, Ibu Wijaya berkata, selama Bapak Fajar bersedia membantu menangani keluarga Wijaya, dia bersedia memberikan separuh aset keluarganya kepada keluarga Yager. Konyol. Aku belum mati, dan dia sudah ingin mengambil alih? Pengkhianat yang tidak tahu terima kasih. Temukan dia dan bawa dia kembali kepadaku. Terus minum saja. Citra, lihat keadaanmu sekarang. Soal hari ini, kita berutang terima kasih pada Bapak Fajar. Bapak, lihat saja ini. Lihat. Sudah kukatakan padamu, dia memang sudah tidak bisa ditolong. Sementara Bapak di sini sedang terdesak, dia malah apa? Mabuk-mabukan dengan Bapak Fajar. Dan dia terus memanggilnya, Bapak Fajar berulang-ulang. Sangga memelukan. Ya, ayah, kau dengar itu. Sudah kubilang dia tidak akan pernah berubah. Dia sudah pulang sekarang. Dan dia masih saja membicarakan Bapak Fajar. Citra, kau sudah gila. Kau memihak orang luar. Setelah bertahun-tahun kami berinvestasi, kalau bukan karena keluarga ini menopangmu, kau pasti sudah mengemis di jalanan. Citra, bagaimana kau bisa menghadapi ayahmu seperti ini? Penjaga. Jalankan disiplin keluarga. Bapak Fajar, mengapa janggutmu begitu panjang? Minum. Hanya sedikit dari semuanya. Dasar tidak berguna. Kau telah sepenuhnya mempermalukan nama Wijaya. Hari ini, aku akan memberimu pelajaran yang takkan pernah kau lupakan. Budi. Kakek akan menjalankan disiplin keluarga. Untuk apa kau ikut campur? Kakek, sebenarnya ibu salah apa sampai kakek harus menjalankan disiplin keluarga? Dia telah merugikan kepentingan keluarga dan mengkhianati kita. Sekarang, bukti sudah ada di depan matamu. Apalagi yang mau diperdebatkan? Foto ini? Bukankah ini diambil oleh Tante Aisyah? Tante Aisyah, mengapa kau memata-matai ibuku? Takut dia akan kembali seperti dulu lagi dan bersaing denganmu untuk posisi ahli waris. Kau, memangnya kenapa kalau aku melakukannya? Foto ini adalah buktinya. Dia telah berkolusi diam-diam dengan Bapak Fajar, berkomplot bersama, mengkhianati keluarga ini, dan merencanakan melawan keluarga Wijaya. Benar, kan? Berkolusi? Tepat sekali. Berkolusi. Masih mau bilang apa lagi? Ibuku berhasil mendapatkan kontrak senilai 10 juta dolar untuk proyek Kota Baru Hijau Utara dari grup Nugroho. Dan dia bahkan berhasil mendapatkan kembali jutaan yang mereka hutang pada kami. Itu sebabnya ibuku akhirnya minum sampai pingsan. Jadi, di mana kolusi yang kamu bicarakan itu? Tidak mungkin. Dia itu tidak berguna. Bagaimana mungkin dia mendapatkan kontrak dengan grup Nugroho? Lihat, dia pasti bekerja sama dengan mereka. Ini semua hanya sandwara untuk kita. Jadi yang nenek katakan adalah bahwa grup Nugroho menghamburkan proyek 10 juta dolar hanya untuk membuat sandiwara untuk nenek? Kalian sungguh menganggap diri terlalu tinggi.
Apakah ini nyata? Ini benar-benar proyek kota baru hijau utara yang baru. Bekerja sama dengan grup Nugroho. Ayah, jangan dengarkan bucok rayunya. Dia menipu ayah. Dia sudah tidak berguna selama bertahun-tahun. Baru beberapa hari ini, bagaimana mungkin dia mendapatkan kontrak dan mendapatkan uangnya kembali? Bagaimana itu mungkin? Kamu. Citra, kamu. Tuan, apa Tuan tidak kenal anak sendiri? Dia benar-benar mabuk. Dia tidak punya martabat seorang ahli waris Wijaya. Kalau orang seperti dia bisa mendapatkan kontrak, itu akan jadi lelucon terbesar. Ayah, lihat di sini. Disinilah Fajar menandatanganinya. Tapi tidak ada cap grup Nugroho. Kontrak ini palsu. Dasar pembohong kecil. Mencoba menipu kami dengan kontrak palsu. Siapa tahu kebiasaan buruk apa yang dipelajari anak ini di jalanan. Ayah, usir mereka, sekarang. Bang, kalian benar-benar hebat. Sangga sepasang conspirator yang baik. Seperti burung dengan bulu yang sama. Aku tidak pernah menyangka bahwa Citra dan Budi bisa merendahkan diri sampai mengkhianati keluarga sendiri. Penjaga. Ayo. Bapak, seharusnya Bapak melakukan ini sejak lama. Benar-benar aib bagi keluarga dan anak nakal yang pembohong. Hak apa yang mereka miliki untuk menumpang hidup dari sumber daya keluarga Wijaya? Hidup mewah dengan uang keluarga. Betul. Mereka seharusnya sudah diusir sejak lama dan dibiarkan berjuang sendiri. Pembohong. Pembohong apa? Budi adalah anak terbaik di seluruh dunia. Karena dia anakku. Ayah. Kalau ayah mau mengusir seseorang, usir aku saja. Budi baru saja pulang. Kita tidak bisa mengusirnya lagi. Bapak, Bapak tidak boleh menyerah. Kalau Bapak goyah sekarang, nanti, siapa tahu bencana apa yang akan mereka sebabkan? Citra, kali ini, kau sudah keterlaluan. Lepasin, kami akan pergi sendiri. Kakek, kalau kakek tidak percaya padaku, apapun yang kukatakan tidak akan ada gunanya. Jika kakek bersedia memberiku satu kesempatan lagi, aku ingin bertaruh dengan Tante Aisyah. Bertaruh apa? Aku mempertaruhkan semua saham yang menjadi milik ibu dan aku sebagai taruhanku. Mimpi, kalian semua akan diusir. Saham macam apa yang kau bicarakan? Taruhannya adalah apakah kontrak ini asli atau palsu. Jadi, Tante Aisyah, takut? Apa yang harus kutakutkan? Barang palsu tidak akan bertahan lama. Aku terima taruhanmu. Kau harus menyerahkan semua sahammu kepada Indra. Dan kalau aku menang? Tante Aisyah. Apa yang kau mau? Aku ingin semua sahammu diserahkan kepadaku. Dasar anak kecil, jangan cari gara-gara. Ada apa Tante Aisyah? Sekarang takut? Apa yang harus kutakutkan? Baik, kita bertaruh. Sempurna. Semua orang di sini bisa menjadi saksi kita. Aku akan menghubungi Bapak Fajar sekarang untuk menanyakan keaslian kontraknya. Tidak perlu, karena mereka sudah ada di sini. Terus minum. Citra. Siapa sangka bintang keluarga Wijaya yang dulu tidak hanya begitu berbakat, tapi juga tahan minum. Kau adalah tipe teman yang sangat kuinginkan. Beri aku waktu sebentar dengan dokumen baru ini. Aku akan mengirimkannya padamu segera. Bapak Fajar, tanda tangan Bapak lebih berarti daripada cap resmi apapun. Benar. Tapi ibuku mabuk. Bisakah Bapak mengirim kontrak dan pembayarannya langsung ke keluarga Wijaya? Kau, NAK. Aku semakin menyukaimu. Jangan khawatir. Kontrak baru dan uangnya, aku akan mengirimkannya ke keluarga Wijaya segera. Mereka sudah datang. Kontrak dari grup Nugroho sudah tiba. Kontrak grup Nugroho sudah ada. Bapak Fajar berharap kerja sama kedua keluarga berjalan lancar. Bagaimana mungkin? Hutang grup Nugroho, semua ada di sini. Bapak Fajar, dia berharap kerja sama kedua keluarga ini berjalan dengan sukses. Bagus.
Tidak mungkin. Bapak Fajar sudah memperkirakan reaksi kalian. Beliau juga menyuruh saya menyampaikan pesan untuk kalian semua. Kalau ada yang berkeberatan dengan kontrak ini, langsung saja ke grup Nugroho dan sampaikan ke beliau. Bapak Fajar akan secara pribadi mendukung Ibu Citra dan Bapak Budi. Vincent Kuma orang luar. Berani-beraninya dia ikut campur urusan keluarga kita. Seperti itu? Semua yang baru saja saya katakan adalah perkataan Bapak Fajar sendiri. Ibu Wijaya, kalau Ibu keberatan, Ibu bisa langsung menyampaikannya ke Bapak Fajar untuk membahas detailnya. Kamu. Perwakilan Bapak Fajar, saya mengerti maksud Bapak Fajar. Dengan sangat baik, suatu hari nanti, saya akan membawa Citra dan Budi untuk berterima kasih secara pribadi di kediamannya. Bapak Fajar itu orang yang cerdas. Kalau begitu, saya permisi dulu. Kalian ini benar-benar bodoh sekali. Berkelakuan seperti sekumpulan babi. Kita baru saja dapat kontrak dengan grup Nugroho, dan sekarang kalian mau melawan ahli waris grup Nugroho? Saya. Tolong Bapak jangan marah. Dan kamu, aku seharusnya tidak pernah mengizinkanmu ikut campur dalam pendidikan keluarga Wijaya. Sekarang semuanya sudah jelas bagiku. Di seluruh keluarga ini, hanya Citra dan Budi yang benar-benar bisa menyelesaikan sesuatu. Sedangkan kalian yang lain, kalian cuma sekumpulan anak kesel. Anak kecil. Kakek, tolong, tenang dulu. Jangan terlalu emosi. Lihat, Budi yang punya akal sehat. Dia tahu cara merawat kakeknya. Aku cuma tidak mengerti apa yang dipikirkan si tua bangka itu, sampai-sampai menganggap tinggi anak jalanan yang sudah hilang selama 11 tahun. Ayah, kalau tidak ada hal lain, saya akan pergi dulu. Hei, tunggu. Siapa yang bilang kamu boleh pergi? Tante Aisyah, apa kamu sudah lupa tentang taruhan kita? Kakak, aku lelah. Semuanya, kalian boleh pergi sekarang. Ayo pergi. Ayo, kita pergi. Ayah, Tante Aisyah mengirim orang untuk mengawasi ibu dan aku. Budi, jangan khawatir. Aku akan bicara dengannya. Sepertinya Darmawan tidak menghargai Citra seperti yang aku kira. Dia lebih menghargai keluarga Wijaya. Dia mungkin tidak akan mengganti ahli waris dengan mudah. Tidak apa-apa, aku masih punya banyak kartu untuk dimainkan. Budi, apa mereka baru saja membulimu? Aku mabuk. Aku tidak ingat apa-apa. Tidak, ayah ada di sana. Tidak ada yang berani membuliku. Benarkah? Budi, kamu mau membawaku kemana? Hanya jalan-jalan. Hanya untuk membantumu bersantai. Di kehidupan sebelumnya, Citra menguburkan tubuhku di taman ini. Ini adalah tempat favorit ibu kandungnya. Ini adalah tempat persembunyian rahasia keluarganya. Maafkan aku, Ibu. Aku harus menggunakan taman ini untuk menerobos pertahanan Darmawan. Untuk membuatnya menyadari siapa sebenarnya ahli waris yang sempurna. Darmawan memang paranoid dari sananya. Ibu sudah hancur selama bertahun-tahun. Tapi sekarang dia berhasil mengamankan kesepakatan dengan keluarga Nugroho. Dia pasti ingin mengetahui bagaimana dia melakukannya. Turun begitu rendah sampai menguntit anak dan cucunya sendiri. Ini di mana? Sepertinya tempat ini belum dibersihkan selama bertahun-tahun. Ini adalah tempat persembunyian rahasia ayah dan ibuku. Saat ibuku masih hidup, dia tidak mengizinkan siapapun masuk ke sini. Setelah dia meninggal, dia menikahi Evelyn. Jadi tidak ada lagi yang memperhatikan tempat ini. Ibu, kalau begitu kakek pasti sangat mencintainya ya? Mencintainya? Kalau dia benar-benar mencintainya, kenapa dia menikahi Evelyn? Kenapa dia punya 3 anak dengannya? Kenapa? Setelah bertahun-tahun ini, aku tidak pernah sekalipun mendengar dia menyebut nama ibuku. Mungkin karena dia tidak berani. Apa? Ini dulu milik ibuku. Bunga melati favorit. Ibu, jika ibu bukan orangnya yang menaruhnya di sini, berarti pasti kakek. Kakek adalah kepala keluarga Wijaya.
Seluruh perusahaan bertumpu pada pundaknya. Tangannya terikat. Dia tidak mampu, apalagi berani menunjukkan kelemahan. Dia bahkan tidak berani menyebutnya kepada nenek. Dia mengubur semua cinta itu jauh di dalam hati. Jadi itu sebabnya? Budi benar. Ayah. Kakek. Ibumu, Rina, adalah cinta sehidupku. Pak kakek, buket bunga melati itu benar-benar dari kakek. Anak kecil, buket kecil yang tidak mencolok. Masih bisa kamu kenali. Pasti dong, masa iya? Dulu, aku menikahi Evelyn. Untuk grup Wijaya. Setelah bertahun-tahun, aku tidak pernah menyangka. Kamu masih menyimpan dendam. Karenanya. Ayah. Bukan dendam, ayah. Aku hanya merasa tidak adil untuk ibu. Citra, kamu orang baik, Citra. Ingat janjiku, setelah kerjasamamu dengan grup Nugroho berhasil. Aku akan memberikan 10% saham. Grup Wijaya kepada Budi, dan aku tepati janjiku, Citra. Dengan anak seperti Budi, sudah waktunya kamu bangkit. Aku akan, ayah. Rina, selama bertahun-tahun ini, Citra selalu terlihat lesu. Tanpa semangat sama sekali. Hatiku sakit melihatnya seperti itu. Syukurlah. Sekarang semangatnya sudah kembali. Dia sudah jauh lebih baik. Tapi untuk Aisyah, dia selalu merencanakan sesuatu. Itu yang membuatku khawatir. Mungkin aku akan menyerahkan grup Wijaya ke Citra suatu hari nanti. Mungkin dengan cara itu adalah pilihan yang paling aman. Ibumu, Rina, adalah wanita yang paling kucintai dalam hidupku. Aku tahu itu pasti, tapi perasaan yang tulus sekalipun bisa berubah dalam sekejap. Dengan kesempatan kedua ini, takdirku harus ada di tanganku sendiri. Aisyah, perlawananku baru saja dimulai. Ada apa? Kakek sudah memberikanku 10% saham. Ditambah punyamu, gabungan saham kita sudah melebihi punya Aisyah. Ibu? Ada apa di pikiranmu? Aku mengerti maksudmu. Tapi Budi, keluarga Wijaya, mana mungkin mereka membiarkan seseorang di kursi roda menjadi ahli waris? Ibu, kakimu bisa disembuhkan. Tante Aisyah dan yang lain tidak pernah mentolerirku. Kalau mereka mengambil kendali dan menjadi kepala keluarga, mereka pasti akan mengusirku. Tapi bagaimanapun juga, dia adalah ibu kandungmu. Ibu, tunggu saja dan lihat. Begitu berita bahwa kakek memberiku saham bocor keluar, Aisyah dan krunya tidak akan bisa diam terlalu lama. Anak nakal itu ternyata berhasil mendapatkan sahamnya. Seharusnya aku mencekiknya saat dia lahir, daripada membiarkannya berbalik melawan kita sekarang. Siapa sangka Budi bisa berhasil melakukan ini? Kalau dia dan Citra terus begini, di rumah ini tidak akan ada tempat lagi untukku. Budi pasti membenci kita karena tidak mengangkatnya. Ibu, ayah, aku akan langsung temui Budi dan jelaskan. Aku akan berikan posisiku padanya. Indra adalah anak kandung kita. Anak nakal itu tidak pantas jadi adikmu. Citra, Budi, tunggu saja. Kali ini, aku akan melakukan sesuatu yang besar. Aku akan pastikan ayah melihat bahwa dibandingkan dengannya, akulah yang lebih layak memimpin keluarga Wijaya. Ibu Wijaya, langsung ke intinya saja. Kita langsung urus bisnis. Tanah di distrik selatan. Bulan depan. Akan dijadikan kawasan ekonomi baru. Beli sekarang. Jual lagi. Dan uangmu bisa 3 kali lipat. Informasi ini benar? Ibu Wijaya. Ini informasi dari dalam.
Kalau tidak percaya, cari orang lain saja. Tidak. Hanya konfirmasi. Ambil uangnya. Kamu akan dibayar setelah semuanya selesai. Ya, sudah selesai. Ikan itu sudah masuk perangkap. Hei, sudah selesai. Ikan sudah menyambar umpan. Dia sama sekali tidak curiga padamu? Tidak, wanita itu masih beranggapan akan mengikut sertakanku dalam kesepakatan itu. Bagus. Aku transfer 3 juta rupiah ke rekeningmu sekarang. Kamu bisa bersiap-siap untuk meninggalkan negeri ini. Mengerti. Budi, bagaimana kalau ibu mengeluarkanmu dari keluarga Wijaya sekarang juga? Menyerahkan grup Wijaya ke Tante Aisyah. Ibu, dia akan menghancurkan keluarga Wijaya. Dia akan menghancurkan apa yang kakek dan nenek habiskan seumur hidup mereka untuk membangunnya. Meski kemampuannya mungkin agak kurang. Tapi setelah diajar oleh kakekmu selama bertahun-tahun, pasti dia sudah belajar sedikit pengendalian diri. Kalau begitu mari kita uji itu. Di kehidupan sebelumnya, sekitar setengah bulan lagi dari sekarang, peraturan lingkungan baru akan diumumkan. Dan tanah di kawasan selatan akan ditetapkan sebagai zona pengendalian polusi. Siapapun yang sembrono berinvestasi di tanah itu akan kehilangan segalanya. Kita akan gunakan tanah ini untuk melihat apakah dia benar-benar punya kemampuan untuk menjadi ahli waris grup Wijaya. Aisyah itu masih anak kecil. Sama sekali tidak layak memimpin keluarga Wijaya. Kalau Tante Aisyah sudah melakukan riset, seharusnya dia tahu. Kalau Cahyo sudah dipecat bertahun-tahun lalu, yang dia sebut informasi dalam itu tidak lain adalah penipuan belaka. Tapi dia malas untuk memeriksanya. Cairkan semua uang tunai kita, sekarang. Dan semua properti saya juga. Baik, Bu. Tunggu dulu. Pergi bicara ke bank. Gunakan saham saya di grup Wijaya sebagai jaminan. Dan ambil pinjaman lagi sebesar 500 juta rupiah. Begitu saya amankan sebidang tanah itu. Citra dan anak nakal kecil itu, Budi, akan diusir dari keluarga Wijaya untuk selamanya. Ibu Wijaya, menggunakan leverage sebanyak itu terlalu berbahaya. Bagaimana jika... Tidak ada, bagaimana jika, lakukan saja. Baik, Bu. Kalau saja dia bertanya pada kakek, dia akan tahu bahwa tanah itu yang seharusnya memberinya 3 kali lipat keuntungan. Sebenarnya adalah masalah yang rumit. Tapi tidak, dia terlalu bodoh dan jahat. Ibu, jika ibu ingin melindungi grup Wijaya, melindungi grup itu, melindungi saya. Ibu harus berjuang. Posisi ahli waris. Untuk Budi dan untuk keluarga Wijaya. Untuk posisi sebagai ahli waris ini, saya harus berjuang. Mulai hari ini, Undang-Undang Pencegahan Pencemaran Tanah sudah berlaku. Lahan di distrik selatan sudah ditandai sebagai zona terkontaminasi. Semua proyek pembangunan di sana dihentikan tanpa batas waktu. Aisyah di mana? Dia tidak terlihat selama 3 hari penuh. Ayah, aku harus tahu gimana soal apa yang dilakukan Aisyah. Dia tidak pernah bilang ke aku. Aku juga nggak tahu. Datang ke tempatku, sekarang. Ayo kita ke tempatnya. Ayo, cepat. Vivian? Astaga, gelap banget di sini. Kenapa gak ada yang nyalain lampu? Vivian.
Apa yang terjadi? Uangnya mana? Ada uang tunai? Kasih uangnya. Kasih ke aku. Pokoknya kasih uangnya. Kasih uangnya. Vivian. Kamu ngapain? Apa yang sudah kau lakukan? Apa-apaan ini? 600 juta rupiah. Ezia. Sebenarnya apa yang terjadi? Tanah di kawasan selatan itu, aku investasi di sana. Tanah itu? Kenapa kau bisa sembrono sekali? Anak kecil itu, Cahyo, dia memberiku informasi palsu. Dia kabur dengan semua uangku, lari ke luar negeri. Aku akan bunuh dia, cepat atau lambat. Ezia, kenapa kau bisa bodoh sekali? Sebenarnya berapa banyak yang kau investasikan? Semua yang kumiliki. Ezia. Wah, kau benar-benar juara. Mengalahkanku jauh sekali. Kau pertaruhkan semua tabungan hidupmu. Bahkan berani sekali kau. Ezia, untuk ini, kau harus pergi ke ibu. Datang kepada kami. Tidak akan membantumu. Lagipula, Ibu. Pasti akan membereskan kekacauan ini untukmu. Betul. Aku juga mengambil semua saham grup Wijayaku dan menjadikannya jaminan di bank. Lalu aku pinjam lagi 500 juta rupiah. Hilang semuanya juga? Kau gila. Masa sih? Tidak ada yang bisa menutupi ini untukmu. Aku harus beritahu ayah. Kalau kamu berani bilang satu kata pun tentang ini, jangan salahkan aku, adikmu sendiri, karena tidak menunjukkan belas kasihan. Ezia. Kalau ayah tahu soal ini, aku pasti akan menanggung akibatnya. Kalian berdua jangan-jangan berpikir, posisi ahli waris keluarga Wijaya akan jatuh ke tangan kalian berdua, ya? Aku bahkan tidak akan bicara soal Citra. Menurutku, orang tua itu, dia lebih cepat memberikan posisi kepala keluarga kepada seseorang seperti Budi daripada kepada salah satu dari kalian. Ah, yang benar. Kak, tenang saja. Jadi, apa yang kalian pikir harus kita lakukan? Aku mau kalian mengumpulkan semua dana likuid yang kalian punya dan menyerahkan setiap sen terakhirnya kepadaku. Jangan panik. Aku tidak mau uang kalian. Aku hanya ingin mengambil kembali saham yang seharusnya menjadi milikku. Jangan khawatir. Selama kalian bersedia menyerahkan uang tunainya, di masa depan, selama aku, Aisyah, masih punya makanan di meja, aku akan pastikan kalian dapat bagian kalian. Kami akan lakukan apapun yang kau katakan. Chloe, Nicole, apa yang terjadi dengan adikmu? Kenapa mereka bahkan tidak mengizinkan kita masuk? Jangan khawatir, Ipar. Tidak ada masalah. Apakah Citra dan Budi? Mereka ngapain? Lupakan saja. Jangan ikut campur, Ipar. Kalian semua. Ayo pergi. Ini tidak bisa dimaafkan. Seharusnya kita habisi anak kecil itu dari awal. Ipar, adik, kalian datang tanpa diundang, itu satu hal. Tapi kalian sampai berani menyentuh orang? Kalian pikir kalian sedang apa? Ipar itu dan adiknya datang tanpa diundang sudah cukup buruk. Dan dia berani memukulku? Kamu mau apa? Dia kan saudaramu. Beraninya kamu mendorongnya. Minta maaf sekarang juga. Kamu buta? Dia yang mulai duluan. Terus kenapa? Kamu sadar nggak? Sejak kamu datang ke keluarga Wijaya, ibumu nggak pernah merasakan hari yang tenang. Apa salah kami padamu di kehidupan sebelumnya, sampai kamu harus menyiksa hidup kami? Kamu berani bicara soal kehidupan sebelumnya? Tante Aisyah yang baik, hal bodoh apa yang baru dia lakukan? Coba ceritakan, aku butuh hiburan. Anak nakal, aku akan menghajarmu. Siapa yang berani? Kau benar-benar kurang ajar. Beraninya kau mengganggu anakku. Citra. Budi yang mendorongku duluan. Jangan lagi-lagi begini, tidak bisakah kau mencari alasan baru? Bagus, aku memang mendorongnya. Budi, kemari.
kau membelanya? Lain kali ada yang mengganggumu. Hanya mendorong mereka tidak cukup. Ingat, gunakan tinjumu. Mengerti? Dan jika ada masalah, ibu selalu mendukungmu. Hah? Kalian berdua datang ke sini untuk mengganggu anakku? Aisyah belakangan ini bertingkah aneh. Kau yang ada di balik ini, bukan? Kenapa kau tidak tanya dia? Apa yang sebenarnya dia lakukan? Kau pasti tahu sesuatu. Kepala pelayan, antar mereka keluar. Bapak, silakan pergi. Budi, nanti main catur dengan ibu. Oke? Jadi ini rasanya punya ibu yang selalu membelamu. Ibu. Setiap saham yang dijual Aisyah, sudah ada orang yang kutugaskan, membelinya diam-diam. Ibu, Tante Aisyah pasti sudah hampir gila sekarang. Dia menjual semua sahamnya dan menggadaikan propertinya. Dia bahkan berani mengambil pinjaman berbunga tinggi untuk bermain dengan leverage. Tanah di kawasan selatan itu sekarang benar-benar jadi lahan kosong. Pantas saja dia jadi gila. Ibu, menurut ibu apa yang akan dilakukan Tante Aisyah selanjutnya? Hewan terpojok akan menggigit. Dia akan menyeret Gita dan Hana bersamanya. Ibu sudah punya rencana untuk mengantisipasinya. Gita itu penjudi. Dan Hana itu suka sekali dengan pria tampan. Selama kita berurusan dengan mereka berdua, itu akan menjadi pukulan terakhir bagi Aisyah. Pukulan pamungkas, akhir baginya. Tendang dia saat dia jatuh. Skakmat. Tyson. Sudah lama sekali. Ibu Wijaya, ada kehormatan apa yang bisa kubantu? Ada APA? Aku perlu menyewa tempatmu untuk sehari. Sebut harganya. Kamu bisa ambil semua keuntungan kasino. Juga, aku hanya butuh tempatmu untuk mengadakan pertunjukan kecil. Citra. Sudah lebih dari 1 dekade, dan kamu langsung datang dengan gebrakan. Sudah, ikut aku. Le Pazin à cul. Kita sudah kasih semua uang kita ke Aisyah. Emangnya masih ada uang apa buat judi? Ini semua gara-gara dia. Dia kabur bawa semua uangku. Makanya aku di sini mau menangin balik. Jadi anak baik aja, pulang. Jangan ganggu aku cari uang. Cari uang, beneran. Kamu pikir aku gak bakal bilang ke Aisyah? Oh. Ibu Wijaya, ada yang bisa kami bantu? Hari ini aku kasih kamu menang dikit. Ayo main, ayolah. Bagikan kartunya. Aku bilang berhenti main, bisa gak kamu berhenti ganggu aku? Ibu Wijaya. Apa Anda baik-baik saja? Ayo main. Aku mau main beberapa putaran lagi. Ibu Wijaya, ini dealer baru kami. Tampan, kan? Dia dulu pernah jadi model. Dia akan main denganmu. Oh. Silakan lewat sini, Ibu Wijaya. Bagi kartunya sekarang juga. Ayo mulai. Aku menang. Aku menang lagi. 1 ronde lagi. Dia sangat tampan. Aku menang lagi. Ibu Wijaya, aku sudah hampir kalah 500.000 rupiah padamu. Kamu sebaiknya berhenti saat sedang di atas angin. Aku tinggalkan kalian berdua saja.
Hei, aku sudah kasih adikmu 500.000 rupiah. Sekarang serahkan. Lain kali. Aku akan bayar nanti. Lagi. Bagi lagi. Koin lagi. Coin. Aku butuh lebih banyak koin. Lanjut. Aku nggak percaya kamu bisa. Dapat 8 kali beruntun. Aku pasang semua. Ibu Wijaya, bagaimana dengan Anda? Oh. Aku. Pasang semua. Aku juga pasang semua. Royal Flush, itu mengalahkan segalanya. Mana coin. Coin. Aku butuh lebih banyak koin. Bawakan lebih banyak. Sekarang. Hahaha. Nona. Kalian sudah habis koinnya. Kan? Dan di atas itu, kalian berhutang pada kasino 250 juta rupiah. Aku adalah Nona Wijaya ketiga dari keluarga Wijaya. Kamu pikir aku peduli dengan recehan ini? Keluarga Wijaya tidak kekurangan uang, itu benar. Tapi kalau Tuan Besar Wijaya tahu soal ini, Tapi kalau ini ketahuan ke Tuan Besar Wijaya, Aku punya cara untuk menjamin kamu bisa melunasinya. Lihat ini. Jadi, ikut atau tidak? Laba 200%? Bagaimana bisa kamu lewatkan? Pelabuhan akan diubah jadi zona perdagangan bebas minggu depan. Informasi dari dalam. Ini pasti berhasil. Yang perlu kamu lakukan cuma geser sedikit uang publik ke situ. Dana publik? Betul, cuma 100 juta rupiah. Joko Susanto selalu menepati janji. Semua uang kembali dalam 3 hari. Tanda tangani. Baiklah, aku akan tanda tangani. Utang sudah lunas. Sekarang beri aku chip lagi. Ibu Wijaya, bagaimana denganmu? Tanda tangani ini, dan aku akan bantu kamu. Kalau nanti menang besar, Ibu Wijaya, jangan lupa kasih aku bagian, ya? Oke, aku akan lakukan. Ya ampun. Hana, aku sudah memikirkannya. Kontrak kita itu, seharusnya kita tidak usah menandatanganinya. Ayo kita temui Bapak Joko dan selesaikan ini. Yang benar aja. Kenapa kamu panik? Cat America. Uangnya akan kembali dalam 3 hari. Begitu pembukuanmu beres, semuanya akan baik-baik saja. Tapi itu kan 100 juta rupiah dana publik. Kalau ayah audit rekeningnya, kita bakal hancur. Audit APA? Tidak ada apa-apa. Tante Gita, Tante Hana. Pasekali, kalian berdua ada di sini. Tanah berita hari, ini bersama-sama. Ambil pelajaran dari ini. Kalian tidak bisa sembarangan berinvestasi. Proyek Dermaga Senja meledak. Para investornya kabur membawa dana. Nah, lihat kan? Dalam berinvestasi, kalian harus hati-hati. Hei. Pembohong. Kamu bersumpah ini kesepakatan yang bagus. Uangnya mana? Nona. Kalian tahu investasi itu ada risikonya, kan? Begitulah cara kerja pasar. Tapi kalian berdua, kalian sebenarnya beruntung. Ada investor yang mau menolong kalian. Jika kalian bersedia menyerahkan saham yang kalian pegang sekarang. Apa? Silakan lewat sini. Mereka sudah datang. Aku tawarkan 200 juta rupiah untuk membeli semua saham kalian. Tapi kalian harus tanda tangan sekarang juga. Saham gabungan kami. Paling tidak bernilai 400 juta rupiah. Kamu mimpi. Suaranya, kenapa terdengar sangat familiar? HMPH.
Kalau begitu, bersiaplah untuk masuk penjara karena penggelapan dana. Antarkan mereka keluar. Segera, silakan, lewat sini. Baiklah. Aku akan tanda tangan. Sial. Apa yang harus kulakukan? Aku tidak mungkin bisa melunasi semua uang ini. Ibu Aisyah, bank menuntut. Kita menutupi margin call besar. Jika tidak, Mereka akan memicu likuidasi paksa. Apa katamu? Aisyah, Kamu datang tepat waktu. Cepat, pinjamkan aku uang. Cepat. Aisyah, kami ada sesuatu untuk memberitahumu. Apa? Kalian berani berjudi dengan dana perusahaan? Dan kalian menjual saham kalian? Asia, Kami dijebak. Asia, Tolong bantu kami. Kalau tidak, ayah akan membunuh kami. Carry tahu untukku. Siapa di perusahaan yang sahamnya baru-baru ini berubah? Ibu Aisyah, kami menemukan sesuatu. Atas nama Ibu Aisyah dan Bapak Budi, keduanya mendapatkan tambahan 10% saham. Apa? Selamat, Ibu. Ibu akan segera mendapatkan hak warisnya. Kamu memang perencana ulung. Ngomong-ngomong, Budi, ibu di sini belum pernah memberimu hadiah. Pulpen ini untukmu. Semoga kamu suka. Terima kasih, Ibu. Aku sangat menyukainya. Aku janji akan menjaganya dengan baik. Ibu, sekarang giliranku untuk memberi Ibu hadiah. Hah? Ibu Wijaya, saya kepala ortopedi di Rumah Sakit Harapan. Rencana rehabilitasi kaki Ibu telah disetujui, dan Ibu bisa dirawat dalam 3 hari. Ibu, sudah aku bilang kaki Ibu pasti bisa disembuhkan. Semuanya sudah katur. Gunakan kedok perawatan di luar negeri untuk berobat secara diam-diam. Agar tak ada yang bisa menggagalkannya. Terima kasih, Budi. Jadi kamu bisa mengambil tempatmu sebagai ahli waris dengan bangga dan bermartabat. Dari diriku di kehidupan sebelumnya, ini hadiah terima kasih untukmu. Ibu Wijaya, apa yang membawa ibu ke sini? Saya perlu sisirang ditangani. Maksudnya dibuna? katanya, Ibu sedang mengalami sedang sial belakangan ini, Ibu Wijaya. Saya baik-baik saja. Terima kasih banyak. Itu mereka berdua, Citra dan Budi. Mereka menjebak saya dan saudari-saudari saya. Mereka mencoba bersaing dengan saya untuk posisi ahli waris keluarga Wijaya. Jadi saya akan meninggalkan mereka dulu. Sayang. Citra sedang di luar negeri berobat, di luar jangkauan saya. Uang tunai ini untuk membeli nyawa Budi. Jelas? Hehe. Setuju. Bersihkan. Buat seperti kecelakaan. Jangan sampai bisa dilacak ke saya. Dianggap sudah selesai. Astaga. Hey, Kejar dia. NAK. Ayo, lari. Kenapa berhenti lari? Tuan Muda. Aku akan menyerah kalau jadi kamu. Lihat jalan ini? Sudah kublokir. Takkan ada yang datang menyelamatkanmu. Tuan Muda. Jangan buang-buang tenaga. Dengar, jalan ini sudah ditutup.
nggak akan ada yang datang buat nyelamatin lo. Biar gue kasih tahu, tante lo yang tercinta, Aisyah, Jelyurin Duked. buat mastiin lo mati dengan utuh. Sialan Aisyah lagi. Aku nggak bisa nerima ini. Di hidup ini, kita seharusnya bisa hidup bahagia bareng, Ibu. Waktunya mengantarmu pergi. Siapa yang berani-beraninya sentuh anak gue? Ibu? Ibu, kakimu, mereka... Budi, jangan takut. Aku di sini untuk membawamu pulang. Ibu, aku tahu kamu yang akan menyelamatkanku. Jangan khawatir. Aku akan menjagamu, apapun yang terjadi. Aisyah yang mengirimmu, kan? Katakan yang sebenarnya. Dia atau bukan? Pemenang menulis sejarah, pecundang terhapus. Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Izinkan aku bertanya sekali lagi. Dia atau bukan? Ya. Asia. Hari ini, kau mengumpulkan semua orang di sini. Ada APA, di mana Citra dan Budi? Ayah. Ya, aku hanya ingin keluarga kita berkumpul dengan baik. Kalau mereka, aku tidak tahu. Mungkin dapat kabar si anak kecil itu mati. Dan kamu, bagaimana bisa kamu? Bagaimana? Budi, baik-baik saja. Kamu pasti sangat kecewa. Citra, kakakmu. Kakek, kaki ibu sudah sembuh. Ada APA, kenapa anak kecil ini masih hidup? Tante Aisyah. Sudah mau pergi? Tante Aisyah, Tante tidak kemana-mana. Makan malam keluarga malam ini tidak lengkap tanpa Tante. Budi, maksudmu apa? Tante Aisyah, 2 bulan lalu, untuk mengamankan sebidang tanah di kawasan selatan, Tante menjadikan aset sebagai jaminan untuk pinjaman bank. Sekarang dia tenggelam dalam utang. Dan Tante Gita dengan Tante Hana untuk melunasi utang judi mereka? Mereka menggelapkan dana perusahaan. Semua ini adalah buktinya. Tante Aisyah, jangan buru-buru kabur dulu. Ayah belum selesai melihat. Kalian benar-benar hebat. Benar-benar anak-anakku yang luar biasa. Ayah, kami juga tertipu. Maafkan kami. Kellyur. Hey, itu dia, wanita inilah, yang membayarku. untuk membunuh Tuan Muda ITU. Siap. Kau berani mencoba membunuh darah dagingmu sendiri? Tidak, Bapak. Itu tidak mungkin. Dia pasti memfitnahnya. Darmawan. Kamu harus percaya padaku. Aku tidak melakukannya. Mereka halidalangnya. Oh, tolonglah. Kau memalukan. Kau telah menyesuaikan keluarga kita. Dan mereka, sekarang katakan padaku. Bagaimana dia harus dihukum? Kakek, meskipun dia melahirkanku, dia tidak pernah berbuat apa-apa selain menyakitiku. Setiap kali, dia berusaha membunuhku. Dia berpikiran sempit, dia tidak bisa memikul tanggung jawab. Kakek! Jika kakek memberinya hak waris, warisan keluarga Wijaya akan hancur dalam sekejap. Saya mengusulkan. Untuk mencabut hak warisnya. Saya usul agar ibu menjadi ahli waris grup Wijaya. Tidak mungkin, kursi itu milikku. Ayah. Bapak, kalau Bapak mendengarkan mereka hari ini, dan mencabut status Aisyah sebagai ahli waris, aku akan bunuh diri di sini juga. Enda, taruh tusuk konde itu. Kamu sudah melakukan trik ini selama lebih dari 20 tahun. Belum cukup juga? Citra, kamu tidak tahan melihat Aisyah sukses. Kamu sudah tidak berguna selama bertahun-tahun ini. Sekarang setelah kakimu sembuh, kamu ingin merebut kembali posisi Aisyah. Sejak kapan dunia bekerja seperti itu?
Cukup, semuanya. Keluarga kita sedang kekal. Sudah cukup buruk. Sekarang bukan waktunya untuk membahas pergantian ahli waris. Darmawan, Tapi kamu, bagaimana kontrak itu bisa sampai di tanganmu? Jangan bilang, itu dilakukan oleh saudari-saudarimu. Perbuatan hina seperti ini, di balik layar, pasti kamu yang mengatur. Anak-anak yang hebat sekali yang kumiliki. Antara, mereka bodoh tidak kompeten yang tidak bisa ditolong. Atau, mereka penuh dengan niat jahat dan maksud buruk. Kalian semua, hanya demi hak waris, saling menghancurkan, dan membuat keluarga jadi kacau. Itu tidak benar, kakek. Buktinya ada di sana. Cukup, Budi. Di depan orang-orang ini. Kepentingan keluarga lebih penting daripada kebenaran. Hah? Dengan ini saya umumkan, bahwa mulai hari ini, Grup Wijaya akan sepenuhnya berada di bawah kendali Aisyah. Ibu, Budi. Apa ibu kecewa padaku? Aku bahkan tidak punya wewenang untuk membelamu. tentu saja tidak. Dengarkan, bagiku, ibu adalah ibu terhebat di dunia. Ayah tetap memutuskan untuk memberikan warisan keluarga Wijaya kepada Aisyah. Kalau mereka tidak mau kita di sini, kita akan pergi ke tempat yang menginginkan kita. Mereka pikir kita sudah kalah, tapi permainan sesungguhnya baru saja dimulai. Pari. Bapak Fajar. Wah. Lama tidak berjumpa, Budi. Apa yang kamu lakukan di sini? Citra, kita sudah berbulan-bulan tidak bertemu. Kenapa kamu terlihat sedih? Bapak Fajar, Bapak terlambat 5 menit. Heh. Jadi, apa semua ini? Ibu, kesepakatan ini hanya antara Bapak Fajar dan saya. Hanya perjanjian antara kita berdua. Bapak Fajar. Ya, Pari. Di mana ibumu? Kenapa dia tidak ikut denganmu? Saya datang sendiri ke sini untuk membicarakan bisnis dengan Bapak. Bisnis seperti apa? Oh, hahaha. Baiklah, jika hari itu tiba, seperti yang kau katakan, kita berdua akan bersulang bersama. Untuk keluarga Wijaya. Atas kebutaan mereka, ini semua adalah ide Budi. Saya yakin, menyediakan modalnya, dan memanfaatkan koneksi grup Nugroho. Kalian berdua akan menjadi otaknya. Mari kita bergabung dan meluncurkan grup Cahaya Puncak. Bagaimana menurutmu? Saya setuju. Indra, mulai hari ini, grup Wijaya sekarang milik ibu. Ibu. Bahkan jika aku bukan bagian dari keluarga lagi, Budi, tetap saja darah dagingmu sendiri. Bagaimana jika dia kembali mencarimu suatu hari nanti? Bagaimana denganku? Bagaimana aku harus menghadapinya? Jangan khawatir, Indra. Akan selalu menjadi satu-satunya anak laki-lakiku, dan satu-satunya tuan muda di keluarga ini. Sedangkan mereka berdua, Citra dan Budi, mereka kumasapasang pakandang yang menyedihkan. Ibu Wijaya. Ibu Wijaya. Kenapa terburu-buru? Lihat Kang. Ibu Wijaya. Beritanya buruk sekali. Buruk? Apa yang buruk? Mulai hari ini, aku yang menjalankan grup Wijaya sekarang. Perusahaan ini hanya akan makmur. Semakin baik setiap hari. Bukan. Ibu Wijaya. Grup Nugroho baru saja Membatalkan semua kesepakatan mereka dengan kita. Apa? Permainan sudah resmi dimulai. Langkah pertama, bidik bisnis inti grup Wijaya yang sudah berusia 100 tahun. Kenapa? Kami sudah bekerja sama dengan Bapak Fajar, bukannya selalu baik-baik saja? Bapak Fajar bilang, CEO grup Cahaya Puncaklah yang menyuruhnya melakukan ini. Grup Cahaya Puncak. Ada APA? Tidak mungkin. Ibu, lihat. Terkejut. Presiden Grup Wijaya, Aisyah Wijaya, sedang terjerat krisis utang. Utangnya mencapai ratusan juta. Siapa yang melakukan ini? Siapa sih yang melakukan ini? Berita terkini. Gita Wijaya, putri ketiga keluarga Wijaya, dan Hana Wijaya, putri keempat keluarga Wijaya, diduga melakukan penggelapan dana. SRC sedang menyelidiki secara resmi. Kamu dengar? Grup Wijaya semalam
Runtu di sana sini. Begitu banyak skandal. Siapa tahu kalau perusahaan ini masih bisa bertahan sekarang, kemanapun kamu pergi, pasti dengar berita grup Wijaya. Siapa yang nggak tahu apa yang terjadi? Iya, ya, bener juga. Aku punya gosip. Grup Nugroho sama grup Cahaya Puncak nawarin gaji 3 kali lipat buat narik mantan staf Sterling. APA? Coba ceritain detailnya. Kalau nggak pindah sekarang, kapan lagi? Bener banget. Maksud lo, kita harus nunggu sampai grup Wijaya bangkrut, terus diusir tanpa dapat apa-apa? Iya. Mau ulangi lagi? Haha, Kalau bukan sekarang. Lalu kapan? bukan begitu maksudnya. Ibu Wijaya, aku nggak bermaksud. Sepertinya kamu punya masalah besar dengan perusahaan ini dan denganku. Iya, Mau keluar dari Wijaya? iya, Terus mau pergi kemana? Grup Cahaya Puncak. betul. Dan aku yakin, banyak orang di sini juga berpikiran sama. Iya. Kalau gitu ambil barang-barangmu. Dan keluar. Sekarang. Ada lagi? Ayo maju. Aku juga. Keluar. Kalian semua, keluar dari gedung ini. Oke, teman-teman, ayo kita pergi dari sini. Cepat. Bagaimana kamu bisa mengambil alih grup Wijaya? 3 hari. Hanya 3 hari. Dan kamu sudah membuat nilai pasar grup Wijaya turun 30%. Ayah. Aku akan cari cara, aku janji. Memangnya apa yang bisa kamu lakukan? Oh, Bapak. Kenapa Bapak begitu keras pada Aisyah? Dia baru saja mengambil alih grup Wijaya. Bagaimana ini bisa jadi kesalahannya? Aku mohon, tolong bantu aku mencari jalan keluar. Tolong selamatkan aku. Aku salah. Pada titik ini, apa lagi yang bisa aku lakukan? Jika kakek menyerahkan grup Wijaya kepada Aisyah, warisan keluarga Wijaya yang berusia seabad akan hancur dalam sekejap. Keluarga Wijaya sudah tamat. Jangan bilang begitu, Ayah. Ayah sudah bekerja bertahun-tahun. Ayah kenal banyak bos besar. Coba saja minta tolong pada mereka. Mengemis pada mereka. Untuk menyelamatkan grup Wijaya. Kumohon, Ayah, kumohon. Aku mohon padamu, Ayah. Kau terlalu naif. Kalau aku minta tolong mereka sekarang, sama saja memberitahu mereka, grup Wijaya sudah hampir bangkrut. Kau anakku, kalau kamu bisa memikirkannya. Kau kira aku belum memikirkannya? Tapi kali ini adalah langkah yang sengaja dilakukan grup Nugroho terhadap kita. Bapak Fajar sudah bilang, siapapun yang berani menolong kita, berarti melawan mereka. Aku hanya tidak mengerti. Apa yang ayah lakukan sampai menyinggung grup Nugroho? Fajar. Bapak Fajar bilang, CEO grup Cahaya Puncak, yang menyuruhnya melakukannya. Grup Cahaya Puncak sedang merekrut dengan gaji 3 kali lipat mantan karyawan grup Wijaya. Ya. Grup Cahaya Puncak. Benar. Grup Cahaya Puncak. Memang mereka. Grup Cahaya Puncak. Ini pasti ulah Vincent. Pasti dia cuma menjalankan perintah. Dari bos grup Cahaya Puncak. Grup Cahaya Puncak? Saya paham mereka? Mereka dari mana sih? Aku akan cari bos mereka sekarang juga. Aku akan memohon. Untuk selamatkan keluarga kita. Tunggu dulu. Kamu tahu siapa yang menjalankan grup Cahaya Puncak? Kalau begitu, katakan. Kenapa grup Cahaya Puncak menargetkan kita? Apa kamu punya ide? Atau mungkin, kita harus mengunjungi langsung bos dari grup Cahaya Puncak. Setelah ini selesai, kita berdua perlu bicara. Bapak. Ibu. Budi, menurutmu ayah akan benar-benar datang mencari kita? Dia tidak punya pilihan lain. Kakek, Apa yang kamu lakukan di sini? Kakek, mau kemana? Aku antar kakek ke sana.
Bagaimana kamu tahu aku sedang menuju kantor presiden di lantai 3? Kakek, keluarga Wijaya sedang kacau belakangan ini. Skandal keuangan dengan para tanteku tidak kunjung selesai. Sahamnya masih terus turun, dan berapa banyak serigala yang kini mengintai. Menunggu untuk mencabik-cabik grup Wijaya? Bagaimana kamu tahu semua ini? Kakek, ke sini. Apa? Kamu? Kakek, menurutmu nama grup Cahaya Puncak itu indah? Apakah itu untuk bagian cahaya puncaknya? Atau untuk citra? Kalian berdua? Baiklah. Jadi ini yang terjadi di balik layar. Ternyata selama ini kamu. Grup Cahaya Puncak, begitu ya? Sekarang aku akhirnya mengerti. Nayad Aslamo, ibu dan anak ini, bekerja sama untuk menghancurkan grup Wijaya. Ayah. Kurasa ayah salah paham. Siapa yang menghancurkan grup Wijaya? Bukankah ahli waris yang selalu ayah sayangi? Penerus berharga ayah, Aisyah. Dan kedua saudarinya? Jadi ini gara-gara aku, karena aku tidak memberimu hak waris. Lalu kamu balas dendam pada seluruh keluarga Wijaya. Kakek hanya menipu diri sendiri. Ibu dan aku pernah bilang, menyerahkan perusahaan pada Aisyah sama saja menggali kuburan sendiri. Tante Gita dan Tante Hana tidak kompeten. Kalau Aisyah, dia cuma anak kecil. Dia tertipu, hingga utangnya menumpuk ratusan juta. Kakek tahu betul yang sebenarnya mampu adalah ibuku. Tapi apa yang kakek lakukan? Demi kepentingan keluarga. Demi stabilitas grup yang katanya. Kakek pura-pura tidak tahu. Apa tujuanmu yang sebenarnya? Apa yang benar-benar kau inginkan? Jangan banyak omong. Apa tujuanmu yang sebenarnya? Katakan saja langsung. Yang kami inginkan, hanyalah keadilan yang tidak memihak. Langkahi aturan, bayar konsekuensinya. Lakukan kejahatan, hadapi hukumannya. Kalau dia mengkhianati kepentingan grup Wijaya, dia pantas diusir. Citra. Dengar, aku tahu kamu marah. Tapi dia tetap saudarimu. Ibuku sudah meninggal saat aku masih kecil. Jadi, tidak, aku tidak punya saudara perempuan. Meski kamu menolak mengakuinya, dia tetap saudarimu. Kesuksesan grup Wijaya mengangkat kita semua. Dan kegagalannya menyeret semua orang. Pasti kamu bisa mengerti itu, kan? Kakek, kalau ingatanku tidak salah, justru kamu yang secara pribadi mengusir ibu dan aku dari grup Wijaya. Sekarang grup Cahaya Puncak sedang berkembang pesat. Lalu bagaimana dengan Wijaya? Wijaya tenggelam dalam utang. Sahamnya anjlok. Para pemegang saham ramai-ramai menarik diri. Dan grup Cahaya Puncak kami bisa saja mengambil alih. Jadi, kakek, bisakah kita akhirnya berbicara dengan baik? Aku sudah tua. Aku sudah tidak sebanding lagi dengan kalian anak muda. Citra, kamu sudah dewasa. Kamu sudah menjadi tangguh. Kalau ibumu bisa melihatmu sekarang, dia pasti sangat bangga. Crashlight bisa menyelamatkan grup Wijaya dari krisis ini. Tapi sebagai gantinya, kakek akan umumkan di rapat dewan. Kalau ibuku adalah satu-satunya ahli waris grup Wijaya. Begitu grup Wijaya melewati krisis ini, aku akan umumkan bahwa grup Wijaya akan diserahkan kepada Citra. Kakek, hanya dengan perjanjian ini saja. Tidak cukup untuk meyakinkanku. Untuk kesepakatan seperti ini, bukankah seharusnya kakek tunjukkan itikat baik? Hahaha. Apakah tanda itikat baik ini sudah cukup untukmu? Hebat, kakek!
Ibu. Ayah belum juga pulang? Tunggu sebentar lagi saja. Ibu. Bapak menyuruh saya memberitahu Ibu dan Ibu Wijaya. Beliau ditangguhkan sementara dari grup Wijaya. APA. Kiliar. Ibu. Asia. Kamu dengar itu? Dia tidak pernah peduli pada kita. Setelah urusan ini selesai, aku akan bereskan urusanku dengan... Sebelum pergi, ayah bilang, dia akan menyelesaikan urusannya denganku saat kembali. Masa dia mengusirku dari grup Wijaya? Tidak mungkin. Kita sudah memberikan segalanya untuk grup Wijaya. Dengan hak apa dia berani mengusirmu? Sekarang kita harus bagaimana? Posisi ahli waris di keluarga Wijaya? Masa ayah benar-benar memberikannya kepada Citra? Darmawan Wijaya. Jika kau tidak memberi ampun, aku juga tidak akan segan-segan. Tidak usah antar lebih jauh. Dari sini saya bisa sendiri. Oke, ayah. Kamu bisa pulang sekarang. Kakek. Ayah. Kakek. Ayah. Kakek, bangunlah, tolong. Ayah. Dokter, soal ayah saya, bagaimana keadaannya? Kondisi pasien tidak baik. Richard. Kamu tidak boleh masuk. Richard, kalau sesuatu terjadi padamu, aku harus bagaimana? Tolong, jangan menangis lagi. Kamu tidak boleh menyerah sekarang. Ibu, tenanglah. Tetap kuat. Richard. Semuanya. Richard, jangan tinggalkan aku. Richard, jangan tinggalkan aku. Richard. Richard, tolong jangan tinggalkan aku. Richard. Semuanya, tolong pulanglah. Aku butuh sendirian, bersama Richard. Ayo pergi. Ayo kita pergi. Richard. Apa yang terjadi dengan Bapak Darmawan? Ibu Lestari, kecelakaan itu membuat penyakit Alzheimer Bapak Darmawan memburuk dengan cepat. Beliau bisa saja sadar, tapi hanya akan mengalami momen-momen kebingungan yang singkat. Tidak bisakah Anda berbuat sesuatu apapun? Saya berjanji, Ibu Lestari. Kami akan melakukan segala daya upaya untuk membantu Bapak Darmawan pulih. Anda salah. Saya ingin dia tetap di sini, persis seperti ini, dan tidak pernah bangun lagi. Ini seharusnya cukup untuk menghidupi Anda seumur hidup. Saya ingin dia beristirahat dengan tenang. Saya khawatir jika dia bangun, itu akan terlalu menyakitkan. Dimengerti, Ibu Lestari. Saya akan menyesuaikan obatnya. Biarkan Bapak Darmawan tidur dengan nyenyak sekali.
Dan ingat, jangan berani-beraninya kau biarkan Citra atau anaknya, Budi, masuk ke sini. Ibu, tidakkah ibu merasa ini aneh? Kakek mengalami kecelakaan mobil tepat setelah menandatangani perjanjian itu? Ibu pikir? Aku tidak tahu. Rasanya terlalu kebetulan. Ibu, perjanjian yang kakek tanda tangani itu, kita tidak boleh membiarkannya jatuh ke tangan yang salah. Aku akan kembali nanti untuk mengeceknya. Ayo pergi. Oh, Bapak. Bapak. Citra, aku tahu itu. Sungguh disayangkan dia tidak layak. Icu tidak boleh ada pengunjung. Kami keluarga pasien, kenapa kami tidak boleh masuk? Pasien dalam keadaan koma. Dia butuh ketenangan total. Ayah saya baru saja kecelakaan. Kami berhak menemuinya. Minggir. Siapa dokternya di sini? Kamu atau saya? Kalau saya bilang tidak, ya tidak. Satpam. Satpam. Ada dua orang yang buat masalah di sini. Keluarkan mereka, sekarang. Ibu, kita pergi dulu. Jaga tempat ini. Paham? Jangan ada yang masuk. Budi. Budi, soal ayah. Keluarga saja tidak boleh menjenguk. Sakit parah apa dia sampai segitunya? Ibu, kayaknya mereka sengaja menghalangi kita. Kayaknya kakek dalam bahaya. Hei, Bapak Fajar, bisa tolong selidiki ini untuk saya? Ayo pergi. Bapak Fajar, kamu datang juga? Pari, keluarga Wijaya memang penuh kejutan. Tidak hanya bertengkar di antara kalian sendiri, tapi bahkan merencanakan pembunuhan terhadap suami sendiri. Apa? Bicara. Sekarang. Enda bilang padaku, kalau aku membunuh orang tua itu, dia akan bayar aku $2 juta. Tidak hanya itu. Dia bahkan menyuap dokter keluarga untuk diam-diam menambah dosis obat Bapak Darmawan agar beliau jadi seperti sayuran. Alihkan perhatiannya. Siap. Dokter, ikut saya. Cepat, tempat tidur 6. Tekanannya turun drastis. Cepat! Kakek, ini aku, Budi. Tolonglah bangun. Siapa yang membiarkanmu masuk ke sini? Menurutmu kamu sedang apa di sini? Ini kan rumah sakit? Apa yang kau lakukan pada ayahku? Aku tidak tahu maksudmu. Kalau kamu terus menyudah, aku akan panggil satpam. Kalau begitu lebih baik kamu jelaskan ini. $2 juta tiba-tiba masuk ke rekeningmu. Mau jelaskan? Kalau kamu mengaku sekarang, kamu masih bisa menebus kesalahanmu. Kalau tidak, akan ada yang membuatmu bicara. Aku cuma menambah dosis obat penenang di infusnya, agar dia tetap tidak sadar. Aku tidak melakukan hal lain. Kamu kan dokter yang hebat. Aku yakin kamu bisa bantu kakek cepat bangun. Kakek. Ada, APA. Apa yang terjadi? Anda yang mengatur tabrakan itu untuk memasukkanmu ke rumah sakit dan merebut kekuasaan. Kecelakaan itu? Yolanda, dia yang melakukan ini?
Dan kakek lama sekali tidak sadar. Karena Endah menyuap dokter pribadi untuk membunuhmu diam-diam. Jelaskan pada beliau soal tindakan Endah. Kamu yang jelaskan. Tabrakan itu seharusnya cuma memicu penyakit Alzheimer Bapak Darmawan. Tapi Endah menyuruhku memberimu suntikan dan obat agar Bapak tetap dalam keadaan koma. Lalu setelah sebulan, Bapak akan meninggal dalam tidur. Ular berbisa. Ular berbisa. Dia dan aku sudah hidup bersama lebih dari 20 tahun. Dan dia benar-benar menginginkanku mati. Hari ini aku mengumpulkan kalian semua di sini untuk membuat pengumuman besar. Mulai besok, Asia akan mengambil alih kendali Grup Wijaya sebagai ketua. Kakek masih koma. Nenek, bukankah perebutan kekuasaan ini terlalu cepat? Orang tua itu koma. Dan grup ini tak punya pemimpin. Lagi pula. Saat orang tua itu masih sadar, dia memang bilang bahwa Aisyah harus mengawasi urusan grup. Jadi Aisyah mengambil alih. Sudah seharusnya. Sebelum Tante Aisyah maju, apa Tante sudah pertimbangkan bagaimana Tante akan melunasi utang $600 juta itu? Kamu cuma anak kecil. Beraninya kamu membicarakan itu? Aisyah, jaga mulutmu. Tante Aisyah sedang mengalami krisis utang. Tante Gita dan Tante Hana telah menggelapkan dana. Di perusahaan ini, orang-orang sepertimu seharusnya sudah diusir dari grup Wijaya sejak lama. Jadi sekarang, satu-satunya yang memenuhi syarat adalah ibuku, kan? Citra Wijaya. Oh, Citra Wijaya. Aku tidak sepertimu. Mengenai krisis grup Wijaya, sudah kuselesaikan. Posisi ahli waris adalah milikku dan hanya aku. Kalau begitu coba katakan padaku, bagaimana tepatnya kau melakukannya, Tante Aisyah? Bos di grup Cahaya Puncak membantuku menanganinya. Dan mereka bahkan bilang, mereka punya harapan besar padaku. Mereka tidak hanya menyelamatkan grup Wijaya. Mereka juga bilang, mereka akan menyuntikkan modal dalam jumlah besar. Hahaha, Ibu, itu hal paling lucu yang kudengar sepanjang tahun. Kau. Sungguh naif sekali. Baiklah, tertawa. Ayo, tertawalah. Tertawa sesukamu. Begitu aku memegang kendali atas grup Wijaya, aku akan pastikan kalian berdua tidak akan pernah merasakan hari bahagia lagi. Apa yang baru kau katakan? Grup Cahaya Puncak mendukungmu? Tadi kamu bilang, siapa yang didukung oleh grup Cahaya Puncak? Bapak Fajar. Hari ini, grup Wijaya sedang mengadakan rapat keluarga. Jadi kami tidak menerima tamu. Silakan pergi. Saya datang mewakili grup Nugroho untuk memberikan hadiah kepada ahli waris baru grup Wijaya. APA, saya tidak diterima. Lagipula, kedua pemimpin grup Cahaya Puncak ada di sini. Bukankah tidak sopan kalau tidak menyapa? Bapak Fajar, maksud Anda apa? Izinkan saya perkenalkan kepada semua pendiri grup Cahaya Puncak, Citra Wijaya, anak itu, dan Budi Wijaya. Tidak mungkin. Bahkan kalau memang mereka, lalu kenapa? Kalau kami punya kemampuan untuk menyelamatkan grup Wijaya kalian, pasti kami juga punya kemampuan untuk menjatuhkannya. Masih belum sadar. Siapa ahli waris yang paling sempurna? Tentu saja. Saya yang menentukan siapa yang berhak, dan itu sudah pasti. Saya adalah ibu pemimpin keluarga Wijaya. Urusan keluarga Wijaya, pasti saya yang memutuskan. Ulangi lagi. Siapa yang memimpin keluarga Wijaya? Bapak sudah bangun? Ular berbisa. Ayah bicara apa? Dia menyuap pembunuh bayaran untuk membunuhku. Bagaimana dia bukan ular berbisa? Sekarang kamu di sini. Jadilah saksi untukku. Apa pendapatmu, Tuan Chen? Endah menyewa pembunuh bayaran untuk membunuhku. Esa menyewa orang untuk menyakiti kukuku. Aku masih punya 2 anak perempuan lagi. Gita dan Hana. Yang juga sudah bertahun-tahun merugikan kepentingan keluarga kita. Aku sudah memutuskan
untuk menghapus mereka sepenuhnya dari daftar keluarga dan mengusir mereka dari keluarga Wijaya. Kakek, nenek, dan Tanti Aisyah menyewa pembunuh bayaran. Tidak hanya pantas diusir dari keluarga. Budi, menurutmu apa yang harus dilakukan pada mereka? Mereka harus menghadapi konsekuensi hukum. APA, dasar anak nakal, aku akan mencabik mulutmu. Bapak, aku salah. Aku tidak waras. Aku melakukan kesalahan. Aku benar-benar salah, Bapak. Bapak, ingatlah puluhan tahun kita bersama. Sebagai suami istri, biarkan aku kali ini saja. Biarkan aku pergi. Sekarang kamu mengingatkan pernikahan kita? Saat kamu menyewa pembunuh bayaran untuk membunuhku, apakah kamu pernah memikirkan kita saat itu? Ayah tidak bisa melakukan ini. Ayah tidak bisa memperlakukan saya seperti ini. Selama bertahun-tahun ini saya sudah bekerja keras untuk keluarga Wijaya. Saya sudah mengorbankan begitu banyak waktu. Saya sudah memberikan kontribusi yang sangat besar untuk grup Wijaya. Ayah tidak bisa begitu saja percaya pada omongan anak kecil, lalu menyuruh saya masuk penjara. Ayah, mengenai grup Wijaya, ayah tetap akan menyerahkan pengelolaannya pada saya, kan? Mengelolanya? Saya sudah memutuskan untuk menyerahkan grup Wijaya kepada Citra dan Budi. Tidak mungkin. Saya sudah menyerahkan perjanjian warisan ITU kepada nenek. Kamu pikir dengan merobek perjanjian itu bisa mengubah kenyataan bahwa ibu saya adalah ahli waris grup Wijaya? Posisinya sebagai ahli waris. Saya nyatakan bahwa Citra akan mengambil alih sebagai ketua grup Wijaya. Budi akan menjadi ahli waris utama. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Sungguh tidak mungkin. Bukankah ahli waris utama seharusnya saya? Kenapa harus kamu? Komedi ini harus diakhiri sekarang. Budi, anak kesayangan ibu, tolong ibumu. Pergi mohon padanya. Mohon ampun pada kakek. Minta kakek jangan kirim ibu ke penjara. Tolong, Budi. Aisyah, kamu salah paham. Budi adalah anakku. Sejak hari pertama kamu meninggalkannya, dia sudah bukan milikmu lagi. Kamu tahu, aku harus berterima kasih padamu. Kalau bukan karena kamu, aku takkan pernah punya ibu yang luar biasa ini. Kalau aku tahu kamu akan jadi seperti ini, dulu saat aku melahirkanmu, seharusnya aku habisi kamu saat itu juga. Penjaga, bawa mereka keluar dari sini. Bapak, aku tidak bersalah, sumpah. Kumohon, Bapak. Citra, aku sudah mulai tua. Grup Wijaya sekarang ada di tanganmu. Kakek, ibu dan aku akan menjalankan grup ini dengan baik. Dan kami sudah setuju untuk menggabungkan grup Cahaya Puncak dengan grup Wijaya membentuk grup holding Cahaya Puncak. Sempurna. Selamat, Citra. Aku sudah membawa grup Cahaya Puncak, ratusan juta, dalam kesepakatan baru. Mari kita rayakan peluncuran grup holding Cahaya Puncak yang baru. Terima kasih.